kita akan sama-sama membahas tentang 6 akhlak mulia yang akan mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjamin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang akan sama-sama kita kaji nanti, itulah kenapa betapa pentingnya nilai akhlakul karimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini tak lain adalah innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Karena betapa bobroknya akhlak masyarakat Arab dulu yang jauh daripada mengenal Tuhan, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW menyempurnakan, membawa jalan kebenaran, meluruskan yang salah, memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, tentunya yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tasfiyatul Qulub min Adrani Auzari wa Dhunub karangan Al-Imam Yahya bin Hamzah Al-Yamani Az-Zammari, dijelaskan pada kitab tersebut ada suatu riwayat yang menjelaskan suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mad-din?" Wahai Rasulullah, apakah inti daripada agama itu, atau apakah hakikat agama itu sebenarnya? Kata Rasulullah menjawab, ad-din husnul khuluq. Inti daripada ajaran agama itu adalah akhlak yang baik. Datang dari arah belakang, dari arah samping kanan, samping kiri dengan pertanyaan yang sama. Dan Rasulullah pun menjawab dengan tegas dengan jawaban yang sama, yaitu adalah inti daripada agama adalah husnul khuluq, yaitu adalah akhlak yang baik. Bahkan dalam hadis pun dijelaskan, ma athqalu fi mizanil mu'min ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat nanti, melainkan adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sehingga betapa pentingnya peranan akhlak ini. Dari sekian banyak pelajaran agama, dari sekian banyak pendidikan agama, dari sekian banyak ilmu agama yang kita dalami semuanya, muaranya kata Nabi adalah satu. Inti daripada agama itu adalah ketika manusia itu mampu mengejawantahkan nilai agama itu dalam kehidupan, atau ketika manusia itu mampu mencerminkan agama itu dalam perangai yang indah, perangai yang baik dalam kehidupannya. Itulah kenapa disebut manusia yang salih itu tidak berhenti dengan kalimat tersebut. Ada juga yang disebut dengan muslih. Itu level yang berikutnya. Salih itu adalah dia hanya sekedar bagus, baik, yang kaitannya dengan kebaikan dirinya saja. Mungkin kepada Allah yang kaitannya dengan hablum minallah dan seterusnya.
Tapi muslih itu levelnya naik, dia tidak hanya mementingkan atau hanya memikirkan diri sendiri kebaikannya, tapi mampu menciptakan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, mampu menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, mampu memperbaiki kehidupan seseorang, memperbaiki tatanan kehidupan orang lain, mulai dari hal yang terkecil, dari tetangga, kerabat, dan seterusnya. Bukan malah sebaliknya merusak dan sebagainya. Nah, inilah betapa pentingnya nilai akhlak yang begitu luar biasa yang Nabi SAW sampaikan, sehingga kita harus betul-betul meng-underline atau meng-highlight agar kita bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan ini yang harus terus kita ikhtiarkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 6 akhlak yang mulia yang dijamin oleh Nabi dengan balasan syurga? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 21.695, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Nabi, idmanuli sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan jaminan 6 jaminan yang kaitannya dengan akhlakul karimah untuk diri kalian. Jaminlah 6 hal untukku dari diri kalian. Jaminan ini kaitannya dengan perilaku, perangai atau akhlakul karimah. Jaminlah 6 hal untukku dari diri kalian, kata Nabi. Berikan jaminan kepadaku 6 akhlak yang mulia dari diri kalian, maka Nabi yang akan menjamin adman lakumul jannah, maka aku akan garansikan kepadamu, aku yang akan menjamin, kata Nabi, bagimu balasan syurga dari Allah. Jadi kalau udah Nabi yang menjamin, insya Allah tidak akan meleset jaminan itu, ya, karena Nabi langsung yang menjamin. Nabi yang menyampaikan janjinya, Nabi yang menggaransikan dan memberikan jaminan kepada siapa yang melakukan 6 akhlak yang mulia ini. Apa saja di antaranya? Yang pertama, Nabi menyampaikan, usduqu idza haddatstum. Akhlak yang pertama yang perlu kita jaga untuk bisa mendapatkan jaminan syurga, kata Nabi, usduqu idza haddatstum. Berlakulah jujur ketika engkau berbicara. Jujurlah jika berbicara. Berlakulah benar. Sehingga dalam Al-Quran pun Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Besertalah kamu, bersamalah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, ini tentu kejujuran daripada perkataan pasti dilahirkan daripada perilaku yang jujur. Tidak mungkin dia berkata jujur, atau tidak mungkin perkataan seseorang itu berseberangan dengan perilakunya, berarti dia tidak jujur. Sehingga ini satu kesatuan. Jadi cerminan kejujuran dari lisan tentu dicerminkan daripada perangai dan perilakunya. Apakah dia benar atau tidak?
Itulah kenapa barometernya, kenapa agama itu memberikan indikator. Nabi menyampaikan dan memberikan indikator. Pergaulan yang baik itu mencerminkan kualitas agama seseorang. Sehingga Nabi menyampaikan, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu ar-rajul ala dini khalili, bergantung kepada dengan, kalau engkau ingin melihat kualitas agama seseorang, maka lihatlah pergaulannya, temannya, orang-orang di sekelilingnya, dengan siapa dia bergaul. Karena itu pun menjadi dampak yang sangat luar biasa, sehingga Nabi menyampaikan, memberikan perumpamaan, orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, dia akan mendapatkan wanginya. Orang yang bergaul dengan pandai besi, dia akan mendapatkan bau daripada pandai besi tersebut, atau daripada besi tersebut. Sehingga ini mencerminkan bahwasanya kejujuran memang berawal daripada perangai seseorang, hati, perilaku, ya, mindset, pikiran, tetapi juga dipengaruhi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga terkadang ada orang yang mungkin dia sudah berusaha jujur, tapi ada orang yang menghasut, orang yang membisiki, orang yang menyesatkan orang-orang di sekitarnya, sehingga membuat dia berlaku tidak jujur. Nah, ini pun juga akan menjadi pengaruh yang sangat luar biasa. Itulah kenapa Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ayun nasi afdal. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia itu? Nabi menyampaikan, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Setiap pemilik hati yang selamat dan selalu jujur dalam bertutur kata. Jadi Nabi itu sangat rinci sekali menyampaikan karakter kepribadian orang yang jujur itu. Kata Nabi, orang yang mulia itu kullu mahmumil qalbi, orang yang memiliki hati yang selamat. Barulah dilanjutkan sodukul lisan. Ibaratkan komputer gitu ya, akan menampilkan tampilan ya, aplikasi, dan akan berjalan dengan baik di layar itu ya, dengan sangat jernih, dengan sangat bagus. Kalau CPU-nya juga berfungsi dengan baik. Gitu. Kalau ada virus di dalamnya, ada sesuatu yang error ya, dari perangkat tersebut, pasti akan mencerminkan, berpengaruh kepada layar daripada komputer tersebut. Entah dia error, tidak bisa dioperasikan dan sebagainya. Begitu pula manusia. Jujurnya manusia dalam bertutur kata tentu dihasilkan daripada hati yang bersih, hati yang selamat. Makanya kenapa Nabi pun memberikan jaminan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menyampaikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba masanya nanti tidak ada lagi harganya anak yang kita cinta, harta yang kita bangga-banggakan, kecuali mereka yang memiliki hati yang selamat. Dan lahir batin mohon maaf ya, dari fenomena tentu sangat sedihnya kita di negeri kita, itu kita mengambil ibrah pelajaran ya, dari fenomena yang kita lihat, bahwasanya itu digambarkan di dunia.
bagaimana di akhirat. Itulah Allah mengatakan qulillahumma tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan jabatan, Allah pula yang mencabutnya. Artinya apa? Kalau dalam hati kita ada terbesit yang namanya kecongkakan, ya, terbesit yang namanya merasa kita lebih dari segalanya dan merendahkan orang lain, seketika habis. Dan mungkin itulah caranya Allah menegur, ya. Sehingga pada prinsipnya apalagi yang harus kita banggakan dan kita sombongkan di muka bumi ini. Karena kalau merujuk kepada definisi al-kibr, ya, sombong itu kan batarul haq wa qumtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Padahal sudah banyak potret-potret atau pelajaran-pelajaran daripada fenomena atau daripada kejadian-kejadian sebelumnya. Seorang tokoh yang menghina seorang pedagang dan seterusnya, ya. Dan ini terulang sehingga ya, kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi yang terjadi di negeri kita ini segera selesai, ya. Yang mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi intinya adalah kembali bagaimana ketika kita memiliki hati yang selamat, hati yang bersih. Itu akan berpengaruh kepada segala aspek. Apapun profesi dan latar belakang kita, pedagangkah, kalau hati kita jujur, hati kita selamat, hati kita bersih, tidak ada timbangan yang dicurangi. Makanya kenapa Allah dengan tegas wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, timbangan diakal-akali misalkan, yang harusnya dia mendapatkan 1 kilo, kemudian dia dikurangi dan seterusnya. Yang harusnya buahnya itu manis, mungkin dia ditukar dengan yang busuk, dengan yang tidak manis dan seterusnya. Kalau dia tidak memiliki qalbun salim, akan merusak tatanan kehidupan. Apapun profesinya, dari kalangan rendah sampai kalangan yang atas. Nah, inilah pentingnya kita dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad. Mari sama-sama kita mengambil ibrah pelajaran untuk bisa meneladani sifat Nabi. Kalau kita ingin mendapatkan garansi dari Nabi untuk mendapatkan syurganya Allah, pertama kata Nabi, cerminkan akhlak kejujuran dalam kehidupan kita. Usduqu idza haddatstum. Ini akhlak yang pertama yang Nabi SAW sampaikan. Kemudian berikutnya yang kedua, kata Nabi SAW, kalau engkau ingin mendapatkan syurga, kalau engkau ingin aku jamin syurga, maka berikan jaminan kepadaku dalam hidupmu dengan akhlak yang kedua. Apa itu? Wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah jika kalian berjanji. Makanya agama menyampaikan al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Bisa dibayangkan, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita punya hutang, kita menunda, mengatakan saya janji mengembalikan tanggal sekian, tapi nyatanya tidak ditepati, berarti berkali-kali lipat hutang kita sebenarnya. Bukan hanya hutang materi yang harus kita bayarkan, tapi dari perkataan kita, janji yang kita sampaikan pula, itu pun juga jadi hutang. Nah, ini yang harus sama-sama kita jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan ini, bahwa siapa yang berjanji, maka dia harus siap bertanggung jawab untuk menepati. Sehingga ini menjadi perintah yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula.
Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Siapapun di antara kita yang menyampaikan janji, maka sudah dipastikan kita harus bertanggung jawab dengan janji yang kita sampaikan. Makanya kalau kata pesan almarhum Kiai Al-Hajj Zainuddin MZ, itulah terkadang manusia itu lupa ketika sudah mendapatkan nikmat atau diberikan ujian nikmat, baik nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat pangkat dan seterusnya. Sebelum menjabat, dia rajin baca ayat kursi. Ketika sudah mendapatkan kursi, dia lupa dengan ayat. Ayat ini umum ya Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar Al-Quran, bukan hanya sekedar yang kita baca, tapi tentunya kembali kepada zat yang memberikan nikmat, dan kepada ayat itu kan bermakna tanda kepada orang-orang di sekitarnya, tanda-tanda. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail wan nahar, tanda-tanda daripada la ayatil liulil albab. Jadi ayat itu juga maknanya juga tanda. Artinya apa? Dari apa yang kita sampaikan, janji yang kita sampaikan, tentu kita diminta untuk bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai mengecewakan, dan jangan sampai tidak ada sedikit pun yang kita lakukan atau yang kita penuhi dari janji yang kita sampaikan. Nah, ini betapa pentingnya akhlak yang Nabi sampaikan. Makanya kenapa Nabi itu sangat luar biasa ya. Dan Nabi adalah orang yang paling pertama melakukan enam hal akhlak ini tentunya. Nabi adalah orang yang jujur tentu. Kenapa disebut dengan orang yang dipercaya ya, al-amin ya, amanah. Dengan kejujuran Nabi sangat luar biasa. Yang kedua, ketika Nabi berjanji, pasti Nabi itu menepati. Tidak pernah Nabi mengingkari dari setiap janji yang Nabi sampaikan. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi sebenarnya kalau kita sudah berjanji, itu kaitannya dua. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah, apalagi yang sudah disumpah gitu ya. Ini sangat luar biasa. Sehingga jangan sampai sekali-kali kita meremehkan sebuah janji. Karena ini pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang kedua yang Nabi sampaikan. Kalau kau ingin mendapatkan jaminan syurga, maka tepatilah janji yang kalian sampaikan. Yang berikutnya akhlak yang ketiga, kata Nabi, wa addu idza tumintum. Tunaikanlah amanah jika diberi amanah. Ini berat lagi levelnya. Ketika kita mendapatkan sebuah kepercayaan amanah, maka janganlah kita mengkhianati amanah tersebut. Apapun yang kita lakukan dalam menjalani peran dalam kehidupan ini, ketika kita menjadi karyawan, tentu karyawan berlaku curang, bos atasan akan marah gitu ya. Karena dia tidak menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Sehingga ini sangat penting sekali, dan ini termasuk daripada apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang lain. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya.
Ada 4 hal yang ketika 4 hal ini kalian jamin, ketika 4 hal ini ada di dalam diri kalian, gak usah sedih kalau gak memiliki dunia. Karena apa? 4 hal ini nilainya lebih berharga daripada dunia. Salah satunya adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Betapa banyak orang yang mendapatkan amanah, ketika dia tidak amanah, yang tadinya dia memiliki jabatan tinggi, dia dicopot dan dijatuhkan dari jabatannya. Dan tidak sedikit pula ada yang mungkin dia kelas bawah, secara profesi mungkin hanya biasa-biasa saja, tapi karena dia menjaga amanah, dia dipercaya dan menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya, Allah tinggikan derajatnya. Itulah kenapa mahalnya amanah. Kalau orang sudah tidak percaya, hilang semua harapan. Tapi kepercayaan yang dijaga akan terus membangkitkan harapan, akan terus melahirkan kebaikan dan kebaikan. Karena amanah ini sangat mahal sekali. Itulah kenapa Nabi menyampaikan, kalau punya 4 hal ini salah satunya, dia pandai menjaga amanah, enggak usah sedih kalau kita enggak memiliki dunia. Kenapa? Karena ini nilainya lebih berharga daripada dunia. Bahkan ketika orang yang meremehkan nilai amanah ini, hilang dunia itu. Inilah yang kita lihat fenomena yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi Nabi pun menyampaikan, adil amanata ila man ni'tamanaka wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianati. Orang yang telah diberikan kepercayaan, maka sejatinya dia harus bisa menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, amanah itu terbagi menjadi 2. Ada amanah yang dekat, ada amanah yang jauh. Apa itu amanah yang dekat? Amanah yang dekat itu berkaitan dengan al-jawari, anggota tubuh kita. Mata kita, telinga kita, mulut kita, ini amanah nih yang harus kita jaga. Baik itu fisik maupun batin, baik itu lahir maupun batin. Itulah yang disebut dengan sehat wal afiat. Sehat itu berfungsinya anggota badan sesuai dengan fungsinya fisiknya, kata Profesor Quraisyihab. Tapi kalau afiat itu berfungsinya anggota badan sesuai Allah menganugerahkannya. Mata yang sehat dia bisa melihat, tetapi belum tentu afiat. Bagaimana mata yang afiat? Dia hanya menggunakan matanya untuk kebaikan, melihat yang baik. Lisan yang sehat dia bisa berbicara, tapi lisan yang afiat dia tidak mengeluarkan dari mulutnya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Berarti ketika ada perkataan yang menyakiti, yang tidak sesuai, dia merendahkan dan sebagainya, maka sehat secara fisik tapi dia tidak afiat. Inilah kenapa sangat luar biasa, dan ini kadang kita jarang menyadari hal itu. Jadi amanah itu bukan hanya sekedar anak, bukan hanya sekedar jabatan. Itu nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama kata Imam Al-Munawi, amanah yang dekat ini anggota tubuh kita. Jadi kalau kita sudah amanah dengan tubuh kita, baik lahir maupun batin, insya Allah hidup kita selamat. Akan berpengaruh dengan amanah yang besar, amanah yang jauh nanti. Bahkan dari hal yang fisik mata, Nabi menegur sahabat kalau tidak salah. Matamu itu punya hak. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu memforsir kita bekerja dan sebagainya, sehingga hak mata itu terkurangi, dia kurang tidur dan seterusnya, akan berpengaruh pada kesehatan. Nah, inilah betapa pentingnya kita untuk menjaga hal ini.
Nah, ini kaitannya dengan amanah yang dekat. Dan Nabi dan Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Isra, "Inna sam'a wal basara wal fuada kal kullu ulaika kana anhu mas'ul." Pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Makanya kan dalam surat Yasin kita sering baca, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Mulut ini terkunci. Kenapa? Karena ini biasa untuk berkelit, berbohong, berdusta. Tapi semua ini menjadi CCTV. Kita ini di dunia mungkin ini, tapi kita nggak sadar sebenarnya anggota tubuh kita ini CCTV kita, yang nanti akan bersaksi. Bukan hanya menayangkan tayangan seperti layaknya CCTV, tapi mungkin dia akan menjadi saksi dan melaporkan, berbicara kepada Allah, mengadukan, "Ya Rob, tanganku ini digunakan untuk apa? Apakah dia untuk banyak menyantuni anak yatim, atau malah sebaliknya merampas hak-hak orang yang lemah? Ya Rob, kaki ini," semuanya akan mengadu kepada Allah. Nah, yang kedua kata Imam Al-Munawi, ada amanah yang jauh, barulah amanah. Apa amanah yang jauh? Barulah amanah yang jauh itu anak, istri, pangkat, jabatan, itu amanah yang jauh. Artinya agama itu sebenarnya sudah sedemikian rupa mengatur. Sebelum kita menjaga amanah yang jauh, dari amanah yang dekat ini harus kita jaga. Itulah kembali kepada qalbun salim tadi, hati yang selamat. Kalau kita bisa amanah dengan anggota tubuh kita, dengan amanah yang dekat, dengan al-jawarih ini, dengan mulut kita, sehingga kita bisa menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang terzolimi dan tersakiti. Dengan tangan kita, dengan pikiran kita, maka insya Allah kita akan hanya memberikan gagasan-gagasan yang baik dan seterusnya. Dan akan berpengaruh dengan amanah yang jauh yang akan kita dapatkan. Kalau amanah yang dekat ini sudah baik kita jaga, maka ketika kita mendapatkan jabatan, insya Allah kita akan menjadi pejabat yang baik. Ketika kita mendapatkan amanah pimpinan, kita akan menjadi pemimpin yang baik. Ketika kita mendapatkan amanah apapun itu, karena kita sudah menjaga amanah yang dekat dengan sebaik-baiknya. Itulah betapa mahalnya nilai daripada akhlak yang disebut dengan amanah ini. Pandai menjaga amanah, yaitu adalah kepercayaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, akhlak yang keempat. Yang keempat, kata Nabi, "Kalau kau ingin mendapatkan jaminan syurga dariku, maka jaminlah akhlak yang berikutnya, yaitu adalah wahfadhu furujakum." Jagalah kehormatan kalian. Ini juga sangat luar biasa, yang harus betul-betul kita pegang teguh. Karena Allah menyampaikan, Nabi menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughni. Siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkan. Jadi kehormatan ini perlu kita jaga. Bukan hanya mohon maaf kehormatan dalam tanda kutip jabatan atau pangkat, tapi bagaimana nilai dalam diri kita. Kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa kalau kita tidak bisa menjaga kehormatan ini, ya, maka hancurnya kehidupan kita akan mendatangi dalam kehidupan kita. Naudzubillah. Ketika remaja tidak mampu menjaga kehormatannya, maka naudzubillah yang terjadi adalah perzinahan.
Begitu pula tidak hanya sekedar remaja, ketika ada orang yang sudah berumah tangga pun diuji dengan kasus perselingkuhan dan seterusnya. Inilah betapa pentingnya kita menjaga akhlak yang keempat ini agar kita tetap selamat dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan ada nasihat ketika ditanya tentang muru'ah, menjaga kehormatan, Muhammad bin Ali rahimahullah menjawab, "Ala ta'mal fi sirri 'amalan tastahi minhu fil 'alaniyah." Janganlah melakukan suatu perbuatan secara rahasia yang engkau merasa malu untuk melakukan ketika melihat oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan perbuatan maksiat, yang itu identik dengan dosa. Makanya kenapa Nabi itu memberikan indikator, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihin nas. Sedangkan dosa itu, perbuatan dosa itu adalah tindakan yang menyesakkan dada dan engkau sendiri benci jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Ali rahimahullah. Jangan melakukan suatu perbuatan secara rahasia yang engkau merasa malu untuk melakukannya ketika dilihat oleh orang lain. Itulah kenapa perbuatan maksiat dan dosa itu cerminan seperti itu. Kita melakukan secara rahasia, kalau kita malu, maka atau hati kita ini merasa berdegup, ya kita tidak tenang kehidupan kita. Lihatlah orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu pasti tidak akan tenang dalam kehidupannya. Perselingkuhan, kemudian dia koruptor, dengan banyaknya harta, apakah dia tenang dalam menjalani kehidupannya? Tentu tidak. Karena harta-harta haramlah yang mereka konsumsi dalam kehidupannya, naudzubillah. Jadi inilah pentingnya kita diminta untuk menjaga kehormatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kelima, akhlak yang Nabi sampaikan adalah waquddu absarakum. Tundukkan pandangan kalian. Nah, tidak mampunya menjaga kehormatan mungkin disebabkan awal mulanya daripada kita tidak mampu menjaga pandangan kita. Karena ketika kita tidak mampu menjaga pandangan kita, itu dampaknya memang sangat luar biasa. Ada yang disebut dengan penyakit ain, yang melahirkan penyakit hasad, dengki, dan seterusnya. Dari apa? Dari ketika kita tidak mampu menundukkan pandangan kita. Ya, sehingga kita berpikiran yang tidak-tidak, termasuk kaitannya dengan maksiat dan sebagainya, melihat yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Jadi muaranya dari pandangan. Kalau kita tidak mampu menundukkan pandangan, kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau, gitu kan? Yaitulah kaitan dengan kita tidak menundukkan pandangan. Artinya apa? Kita menganggapnya sesuatu yang dimiliki oleh selain daripada diri kita, ada sesuatu yang lebih baik dan seterusnya. Nah, ini yang kelima. Dan yang terakhir, kaitannya dengan wakufu aidiyakum. Tahanlah tangan kalian. Waman, di sini dijelaskan sesungguhnya orang yang zalim dialah tidak yang beruntung. Nah, artinya apa? Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Setiap kita itu adalah pemimpin. Dan ketika kita mendapatkan kekuasaan, memang Nabi menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Tangan ini identik dengan kekuasaan. Tapi bukan berarti ketika kita mengubah itu dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan berlaku semena-mena dan bertindak zalim secara berlebihan. Sehingga naudzubillahi kemarin, ya, kita lihat fenomena ojek online yang dilindas gitu ya, naudzubillah. Ini merupakan sesuatu yang sangat berlebihan. Artinya jangan sampai dengan kekuasaan yang kita miliki
itu kita tidak mampu mengontrol dan berlaku berlebihan. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Maidah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nas jami'an." Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena bukan berbuat kerusakan. Kan diklarifikasi katanya ojek online itu bukan karena demo juga, tapi karena dia bekerja mengantarkan orderan. Dia tidak berbuat kerusakan. Bukan pula dia membunuh, tetapi maka disamakan dia akan membunuh seorang manusia. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Artinya apa? Betapa pentingnya kita menjaga apa yang kita miliki kaitannya dengan amanah. Jangan sampai kita dengan amanah atau dengan kekuasaan yang kita miliki ini dapat merusak segala tatanan kehidupan atau dapat merusak segala aspek, sehingga ini yang tidak kita inginkan. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi ibrah yang sangat luar biasa, pelajaran bagi kita semua. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah 6 akhlak yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan 6 akhlak yang mulia ini yang akan mendapatkan jaminan syurga dari Nabi SAW. Dan ketika kita mampu memegang 6 akhlak ini, insyaallah kita akan mendapatkan balasan syurga dari Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah, kita istighfar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan ampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah, kami berkumpul ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah, dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, termasuk dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman ya Allah. Negeri yang damai, negeri yang rukun, negeri yang tentram, jauh daripada mara bahaya, jauh daripada kericuhan, jauh daripada kerusakan ya Allah. Berikanlah hidayah kepada orang-orang yang berbuat kerusakan, dari kelompok elit atasan maupun dari rakyat yang merusak segala tatanan kehidupan ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka saling memaafkan, saling memperbaiki kesalahan, tidak berlaku congkak, tidak berlaku sombong, tidak menindas, tidak meremehkan, tidak menginjak-injak hak-hak rakyat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berikanlah rahmat dan keberkahan kepada negeri ini ya Allah, agar kami semua bisa hidup dengan tenang dan damai ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Rabb ya Mujibah Sa'ilin, satukanlah tali ukhuwah Islamiyah wataniyah di antara kami ya Allah, sehingga tidak ada lagi perselisihan dan perpecahan di antara kami ya Allah, sehingga kami tidak mudah termakan hoax, tidak mudah termakan fitnah, tidak mudah termakan hal-hal yang dapat membuat di antara kami berselisih ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami, kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sehingga pemimpin-pemimpin kami bisa menyelesaikan permasalahan ini, bisa berlaku adil, bisa menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya, bisa berlaku adil terhadap rakyat-rakyatnya, dan senantiasa mampu mengembalikan dan memulihkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Allahumma ij'al hadhi baldah thayyibah wa rabban ghafura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa meneladani akhlak Nabi dan mampu mengijawantahkan 6 akhlak mulia ini, sehingga kita dikumpulkan semuanya di syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari sama-sama kita akhiri
majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.